Spirit of God moved upon the face of the waters. And God said, "Let there be light." And there was light. And God said, "Let us make man in our own image, after our likeness." Let us go down and confound their language. What words are these? Behold, thy son Ishmael hath passed 7 years. Give him thy blessing, I pray thee, that he may live before the Lord God as the first of thy flesh. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right, or if thou depart to the right hand, I will go to the left. There below us is all the plain of Jordan, and that's where I will go. Come on! Do not look back at the city of sin. Okay. Believe in God. Do not look back! Let thy mother's sons bow down to thee. Cursed be every one that curseth thee, and blessed be he that blesseth thee. God sent his son. They called him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to because he lives.
Salam Bapak Ibu semua, kita bersyukur bahwa kita bisa masuk ke minggu terakhir bulan Juni dan bersama tanggal 25 Juni ini kita mengakhiri seri khotbah Kitab Kejadian. Hari ini saya akan membawakan topik terakhir dari Kitab Kejadian yaitu tentang Yakub dan Esau. Dari Kejadian 25 sampai Kejadian 28. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebelum firman Tuhan ini saya sampaikan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kami bisa belajar 8 minggu seri Kitab Kejadian. Dan hamba berdoa supaya bagian terakhir ini memperbaharui hati kami lagi. Secara khusus mempersiapkan hati kami untuk kedatangan Engkau yang kedua kali. Kami berdoa supaya kami siap kapanpun itu waktunya. Dan hamba berdoa sebagaimana kebenaran firman Tuhan ini lebih dahulu menyentuh hamba, memberkati hamba, menolong hamba untuk kembali menintrospeksi diri hamba. Hamba berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini juga memberkati semua Bapak Ibu yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Terpujilah namamu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saya tidak akan membacakan semua ayat. Saya akan bacakan Kejadian pasal 25 ayat 23 dan 24. Dan dalam bagian-bagian selanjutnya kita akan baca beberapa ayat firman Tuhan sehubungan dengan Esau dan Yakub. Kejadian 25 ayat 23 demikian bunyi firman Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, 2 bangsa ada dalam kandunganmu. 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Setelah genap harinya untuk bersalin, memang anak kembar yang ada di dalam kandungannya. Bapak Ibu, hari ini saya akan memberikan uang 10 million US dollar kepada Pak Riki. Pak Riki mau atau enggak terima 10 million US dollar? Mau lah. Pak Riki mau. Tapi dengan syarat kita buat deal. Hari ini Pak Riki akan terima 10 million US dollar, tapi besok nyawa Pak Riki berakhir. Masih mau Pak Riki? No, nggak mau. Kenapa nggak mau? Karena nyawa saya lebih berharga daripada duit. Oke. Ya Bapak Ibu, ketika kita mendapat pilihan seperti ini, saya percaya orang yang bijak akan memilih untuk menolak 10 million US dollar karena nyawanya. Nyawanya lebih berharga dari 10 million US dollar. Dan orang yang bebal akan memilih 10 million US dollar meskipun nyawanya besok akan berakhir. Deal ini mengingatkan saya akan sebuah kisah yang terjadi 3.800 tahun yang lalu yang masih up to date sampai masa kini. Itulah kisah si kembar Yakub dan Esau. Ketika Esau memilih 10 million US dollar dan kehilangan nyawanya. Dan pilihan Esau menimbulkan konflik yang panjang antara dua bersaudara ini, antara keturunannya dari dulu sampai masa sekarang. Bapak Ibu, kira-kira apa yang masih relevan dengan kisah kembar ini dalam hidup kita, secara khusus kita yang hidup di akhir zaman? Saya hanya akan membahas satu hal dari bagian firman Tuhan ini, walaupun ada banyak hal lain bisa diangkat dari kebenaran firman Tuhan hari ini. Hanya satu hal, yaitu apa? Saya akan bahas terjadinya konflik atau perseteruan antara dua bersaudara ini. Bapak Ibu, saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang tidak pernah punya konflik dengan saudaranya. Entah itu dengan orang tua, dengan anak, dengan saudara kandung, dengan teman, sekecil apapun. Kadang-kadang masalah saudara bisa terjadi dari hal-hal yang kecil, misalnya, pinjam baju, pinjam sepatu, rebutan makanan, rebutan mainan. Dan ini terjadi sejak manusia pertama, Bapak Ibu. Bayangkan konflik yang terjadi antara Kain dan Habel mengakibatkan Kain membunuh Habel. Konflik yang terjadi antara Yusuf dan saudara-saudaranya menyebabkan Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Konflik yang terjadi antara Absalom dan Daud. Absalom berusaha untuk membunuh Daud, ayahnya sendiri, demi merebut tahta Israel. Adonia berusaha menentang Salomo demi menurunkan Salomo. Dan akhirnya Salomo membunuh Adonia. Bapak Ibu, dalam kisah Yakub dan Esau sangat menarik Bapak Ibu. Mengapa?
Karena perseteruan atau konflik di antara mereka berdua ini telah dimulai dari dalam kandungan. Mari kita lihat Kejadian 25 ayat 22. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya dan ia berkata, jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Ini kata-kata Ribka, Bapak Ibu. Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan, firman Tuhan kepadanya. 2 bangsa ada dalam kandunganmu, 2 suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsa yang satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Bapak Ibu, Tuhan memberitahu Ribka sebelum Esau dan Yakub lahir bahwa dalam kandungannya akan terjadi konflik antara kedua anak ini. Allah telah memilih Yakub untuk meneruskan garis penyelamatan yang Allah janjikan, Allah rencanakan. Dan hal ini mungkin yang menjadi penyebab Ribka lebih menyayangi Yakub daripada Esau, karena Ribka tahu dari keturunan Yakublah akan lahir janji juru selamat yang dijanjikan atau difirmankan oleh Tuhan kepada Adam dan Hawa dan kepada Abraham, bahwa dari keturunan mereka akan lahir juru selamat. Kelahiran kembar ini sangat aneh, Bapak Ibu, karena menunjukkan apa yang Tuhan katakan kepada Ribka benar-benar terjadi, di mana Esau lahir lebih dahulu dan dia diberi nama Esau, artinya berbulu. Keturunan Esau nanti akan disebut suku Edom, dan mereka ini diberi nama Edom karena artinya merah. Kemudian Yakub lahir dengan memegang tumit kakaknya Esau. Nama Yakub dari bahasa Ibrani artinya memegang tumit, yang sering diartikan bahwa dia ingin menarik kakaknya karena dia ingin keluar lebih dahulu menjadi anak yang sulung, anak yang pertama. Walaupun banyak orang mengartikan nama Yakub sebagai penipu seperti yang dikatakan oleh Esau dalam Kejadian 27. Esau katakan, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku? Bapak Ibu, yang pasti sejak dari dalam perut, dari dalam kandungan sampai kelahiran si kembar ini, sudah lahir konflik perseteruan di antara mereka. Dan dari keduanya ini muncul bangsa yang besar yang tetap punya konflik sampai pada masa sekarang. Bapak Ibu, perseteruan itu tidak berakhir sampai kelahiran mereka. Perseteruan atau konflik itu berlanjut. Pasal 25 ayat 29. Pada suatu kali Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi kata Yakub, juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati, apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Bapak Ibu lihat konflik ini berlanjut. Yakub selalu mau menjadi yang the first one, yang pertama. Dia ingin menjadi yang lebih sulung. Dia ingin mencuri hak kesulungan yang diberikan kepada Esau sebagai anak pertama. Tapi Esau menganggap enteng, memandang ringan hak kesulungan itu. Sehingga perseteruan atau konflik ini terus berlanjut. Lihatlah bagaimana cara Yakub mendapatkan keuntungan dengan konflik di antaranya dengan cara yang sangat licik. Esau menjadi pemburu, Yakub menjadi gembala. Yakub mendapatkan situasi yang tepat, yang sangat cocok untuk mendapatkan apa yang diinginkannya, apa yang sudah diincar-incarnya. Ketika Esau lapar habis berburu dan dia kepengen makan kacang merah, Esau menjual hak kesulungannya dengan kacang merah dan Yakub memanfaatkan kesempatan ini. Apa istimewanya sih Bapak Ibu? Mereka memperebutkan hak kesulungan. Yang pasti ada 3 keistimewaan dalam budaya mereka pada masa itu. Sebagai anak laki-laki sulung, anak laki-laki pertama, mereka berhak menjadi pemimpin dalam ibadah, pemimpin dalam keluarga. Mereka mendapatkan warisan ganda, harta ganda, dan mereka memperoleh berkat perjanjian yang dijanjikan Allah kepada Abraham. Sehingga
Dengan menjual hak kesulungan Esau, dia memandang rendah berkat yang Allah janjikan kepada yang dibuat dalam perjanjian antara Allah dan Abraham. Ia bodoh. Dia memilih kesenangan yang sesaat, kesenangan sementara sebagai pengganti berkat jangka panjang. Bapak Ibu, jadi memandang ringan hak kesulungan ini ditulis dalam Kejadian 25 ayat 34, ditulis juga dalam Ibrani 12 ayat 16. Yakub pada sisi lain menginginkan berkat-berkat rohani masa depan, dan dari dia memang lahir 12 suku Israel yang kemudian melahirkan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Perseteruan atau konflik mereka ini akhirnya berlanjut, membuat Esau benar-benar kehilangan hak kesulungan. Mari kita lihat Kejadian 27 ayat 5-10. Saya hanya akan baca ayat 8. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Ayat 9. Pergilah ke tempat kambing domba kita, ambillah dari sana 2 anak kambing yang baik, maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu. Lihat ini kata-kata Ribka. Seperti yang digemarinya. Bawalah itu kepada ayahmu supaya dimakannya, agar dia memberkati engkau sebelum mati. Bapak Ibu lihat, kalau peristiwa kacang merah merupakan rencana jahat Yakub, skema Yakub. Tapi pencurian hak kesulungan merupakan skema Ribka. Walaupun Ribka sudah tahu itu janji firman Tuhan sejak mereka dari dalam kandungan. Ribka tahu bahwa Allah telah menetapkan Yakub untuk mendapatkan hak kesulungan, untuk diberkati Tuhan dalam Kejadian 25 ayat 23. Tapi Ribka memakai usaha manusia yang penuh dengan dosa dan kelicikan untuk mewujudkan rencana Allah. Dengan cara yang jahat, cara yang licik, cara yang menipu suaminya sendiri, membawa kutukan dalam hidupnya. Tapi mengapa Ribka tega melakukannya, Bapak Ibu? Mengapa berkat itu begitu penting baginya? Bukankah itu hanya merupakan kata-kata ucapan orang tua terhadap anak? Bapak Ibu, Ribka tahu Ishak tidak lama lagi akan mati. Karena itu Ribka berusaha untuk melakukannya. Mengambil hak kesulungan itu dengan cara, boleh dikatakan paksa. Karena Bapak Ibu, bagi orang pada masa itu begitu penting karena berkat ucapan orang tua yang disampaikan kepada anak sulung sebagai hak sulung adalah hadiah penting. Dalam Alkitab, orang tua memberikan anak-anak kata-kata berkat, bukan kata-kata kosong, karena itu dipandang sebagai hadiah penting yang akan terjadi dalam hidup anak selanjutnya. Benar-benar akan terjadi. Dan sampai saat ini memang benar itu Bapak Ibu. Hai para orang tua, dengarkanlah ini baik-baik. Jangan pernah mengucapkan kata-kata kutuk kepada anak kita. Ucapkanlah berkat kepada mereka. Semarah apapun kita kepada mereka. Segusar apapun kita kepada mereka. Sebenci apapun kita kepada mereka oleh karena perbuatan mereka yang jahat. Jangan pernah mengucapkan kata-kata kutuk kepada mereka. Karena itu akan terjadi dalam hidup mereka. Ucapkanlah kata-kata berkat bagi mereka. Ribka melakukan ini. Dalam Kejadian 25 ayat 28 dikatakan, Ishak sayang kepada Esau sebab ia suka makan daging buruan. Apa? Tetapi Ribka kasih kepada Yakub. Sehingga masalah perseteruan konflik antara Esau dan Yakub sebenarnya bukan dimulai dari mereka, tapi dimulai dari orang tua mereka. Dimulai antara konflik antara Yakub dan antara Ishak dan antara Ribka. Bapak Ibu, pernahkah kita membedakan kasih kita kepada anak-anak kita? Pernahkah kita melakukan hal dan yang Ribka dan Ishak lakukan terhadap Yakub dan Esau? Bukan saja membedakan kasih mereka, kasih kepada mereka, tapi kita tidak membantu mereka meredakan konflik. Kita malah mengobarkan konflik di antara mereka. Dengan cara apa? Dengan cara memihak. Dengan cara menceritakan kejelekan satu dengan yang lain. Dengan cara bersikap tidak fair, tidak adil terhadap anak-anak kita. Kalau kita pernah buat ini, mungkin ini waktunya untuk kita minta ampun kepada Tuhan dan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, memperburuk konflik Esau dan Yakub. Yakub ikut bekerja sama dengan ibunya dengan menipu ayahnya Ishak dalam usia tuanya.
Tidak saja Ishak, tapi terutama Esau. Dia terlibat dalam penipuan dalam kerjasama dengan ibunya dengan memakai bulu binatang. Sehingga baunya dan badannya bisa serupa Esau, berbulu seperti Esau. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Usaha mereka berhasil. Yakub berhasil mencuri, mendapatkan hak kesulungan yang diberikan Ishak kepada anak sulung yang seharusnya Esau, tapi kini jatuh kepada Yakub. Esau kehilangan berkat kesulungannya. Walaupun bukankah dia sebenarnya telah menjual hak kesulungannya dengan semangkok kacang merah? Menganggap enteng berkat kesulungan itu. Bapak Ibu, Ibrani 12 ayat 16 katakan, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan. Bayangkan, kitab Ibrani membandingkan penjualan berkat kesulungan itu dengan dosa cabul, dengan nafsu yang rendah. Bapak Ibu, hasil akhir perseteruan Esau dan Yakub ini sangat menyedihkan. Penipuan Yakub dan Ribka menghasilkan konflik yang makin memuncak, di mana Esau sangat marah ketika dia mendapati dia pulang memasak masakan untuk ayahnya, membawa masakannya kepada Ishak, dan Ishak katakan, aku telah memberikannya kepada seseorang lain, kepada adikmu. Esau sangat marah, dia sangat pahit hati, dia sangat dendam. Dan kemarahannya membuat dia ingin membunuh saudara kembarnya sendiri. Esau bersumpah untuk membalas dendam kepada adiknya. Kejadian 27 ayat 41 katakan, Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub adikku akan kubunuh. Bapak Ibu, hasil konflik ini memuncak kepada hal yang sangat menyedihkan. Kepahitan hati, kemarahan, dendam, keinginan untuk membunuh adiknya lahir dalam diri Esau. Tapi apa yang terjadi dengan Yakub? Yakub ketakutan. Dia tahu dia akan dibunuh dan dia harus melarikan diri. Dan Bapak Ibu, sekali lagi Ribka terlibat dalam usaha untuk memisahkan saudara kembar ini. Sebagai orang tua, jika itu terjadi di dalam hidup kita, bukankah ini sesuatu yang sangat menyedihkan? Mungkin terjadi kepada anak-anak kita, kepada saudara kita, kepada keluarga kita. Rencana untuk membunuh saudara kandung sendiri. Dan saya yakin ini hal yang paling menyedihkan dalam hidup ayah dan ibu, dalam hidup orang tua, dalam hidup siapa saja, keluarga kita dan sebagainya. Bapak Ibu, perseteruan Yakub dan Esau adalah hal yang terjadi tidak saja pada masa itu, tapi hingga pada masa sekarang. Bagian ini bagian yang relevan Bapak Ibu. Kenapa saya katakan relevan? Karena Bapak Ibu ingat dalam Matius 24 ketika Tuhan Yesus ditanya oleh para murid-muridnya, Tuhan, apakah tanda kedatanganmu? Apakah tanda kesudahan dunia? Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 24 tentang berbagai tanda zaman, perang, kelaparan, dan sebagainya. Tapi menarik, dalam Matius 24 ayat 12 Tuhan Yesus katakan, sebagai salah satu tanda akhir zaman adalah apa? Tuhan Yesus katakan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Bapak Ibu, kasih Esau dan Yakub menjadi dingin. Kasih Esau dan Yakub menjadi sesuatu yang sungguh menyakitkan, menghasilkan kepahitan hati. Tidak ada kasih lagi di antara mereka. Kasih sebagai buah roh tidak ada. Sulit mengampuni, sulit untuk berekonsiliasi. Hal yang sama dikatakan oleh Rasul Paulus dalam 2 Timotius 3 ayat 1-4. Bapak Ibu bisa baca di sana. Paulus mengatakan manusia akhir zaman, tanda manusia akhir zaman adalah menjadi hamba uang, sombong, penfitnah, tidak mau mengasihi, tidak mau berdamai. Bapak Ibu, saya bersyukur di bagian akhir firman Tuhan tentang Esau dan Yakub. Allah menyediakan yang namanya rekonsiliasi. Tuhan sanggup memulihkan. Dan ini yang akan kita belajar dari kisah tentang Esau dan Yakub. Bicara tentang konflik, tentang perseteruan yang berakhir dengan kepahitan, dengan kemarahan, dengan dendam. Bapak Ibu, Tuhan sanggup memulihkan atau merekonsiliasi hubungan kakak beradik ini. Yang kisahnya dapat kita baca dalam Kejadian 33.
Sebelum pertemuan yang mengharukan ini terjadi yang namanya lebih dahulu pertobatan. Yakub bertobat, Esau bertobat, dan kemudian terjadi rekonsiliasi. Bapak Ibu, Tuhan menjamah Yakub yang tadinya seorang penipu. Dia tidak lagi menjadi seorang yang penipu dan mementingkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, dia merasakan ketika dia lari, dia harus sampai ke tanah Betel dan dia menamainya Betel karena disitulah dia bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Sebelumnya mungkin dia hanya mendengar dari apa kata orang tuanya, apa kata opa omanya dan sebagainya. Tapi sekarang dia mengenal Tuhan dari pribadinya sendiri ketika dia bertemu Tuhan di Betel. Bapak Ibu, sesudah itu Yakub dijamah Tuhan, dikikis sedikit demi sedikit. Ketika dia bertemu dengan Laban omnya sendiri yang menipu dia dengan cara yang boleh dikatakan sangat tragis, sangat kejam. Dia harus bekerja 7 tahun lagi untuk mendapatkan anak Laban yang dikasihinya. Dia ditipu terus-menerus oleh mertuanya sendiri. Bahkan kalau kita lihat nanti dia ditipu oleh anak-anaknya sendiri. Tapi Yakub bertobat. Yakub mengalami pembaharuan yang dilakukan oleh Tuhan. Yakub tidak lagi mementingkan dirinya sendiri, tidak mencari keuntungan pribadi. Tuhan membentuk Yakub melalui proses yang panjang ketika manusia lamanya dikerat melalui banyak peristiwa yang menyakitkan. Apa yang terjadi dengan Esau? Esau pun mengalami hal yang sama. Bapak Ibu lihat ketika Yakub hendak bertemu dengan Esau dalam Kejadian 32 ayat 10, Yakub berdoa. Yakub katakan, Tuhan, sekali-kali aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang Engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkatku pada waktu menyeberangi sungai Yordan. Tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Yakub menyadari bahwa Tuhan telah mengubah dia. Dari yang tidak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Tapi secara karakter, Yakub pun diubah oleh Tuhan menjadi seorang yang mengenal Tuhan. Ayat 11, lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau. Sebab apa? Sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku dan juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Ketakutan itu masih ada. Tapi paling tidak ada usaha untuk bertemu dengan Esau. Usaha untuk rekonsiliasi. Usaha untuk mengampuni satu dengan yang lain. Esau mengalami hal yang sama. Esau bertobat, Bapak Ibu. Bayangkan kemarahannya yang amat sangat ketika dia melihat bahwa benar-benar hak kesulungannya dicuri oleh saudara kembarnya sendiri. Esau pantas untuk menjadi pahit hati, walaupun mungkin orang katakan nggak pantas karena kamu sudah menjualnya. Tapi secara manusia dia pantas untuk merasa dendam, marah, dan tidak mau mengampuni. Karena apa yang paling berharga sudah dicuri daripadanya. Tapi Bapak Ibu lihat, dalam proses panjang 20 tahun perpisahan mereka, Esau berubah. Dia pada akhirnya mengikhlaskan, melepaskan hak kesulungannya karena dia pun diberkati Tuhan. Dia melepaskan dendamnya, melepaskan kemarahannya, melepaskan pengampunan bagi saudara kembarnya sendiri. Bapak Ibu, dia tidak marah lagi. Dia mau bertemu dengan Yakub. Dan Bapak Ibu lihat, kisah ini sangat mengharukan Bapak Ibu. Apa yang terjadi dalam Kejadian 33? Dikatakan, Esau berlari menemui Yakub, memeluk serta menciumnya. Kata ini menunjukkan pengampunan Esau kepada Yakub. Pengampunan yang tulus, Bapak Ibu. Kata berlari ini sangat penting dalam budaya Timur kuno. Adiklah yang berlari datang kepada kakak. Itu budaya mereka. Tapi dalam kasus ini, Esau lah yang datang berlari kepada Yakub, menemui Yakub. Karena kasihnya, karena dia sudah melepaskan pengampunannya, melepaskan dendamnya, bahkan mengikhlaskan ketika hak kesulungannya dicuri dan diambil. Dalam bagian ini dikatakan juga bahwa dia menangis. Kata menangis menunjukkan penyesalan akan apa yang telah terjadi selama 20 tahun. Melepaskan ketakutan, rasa berdosa, kemarahan, kepahitan dalam hati keduanya. Dan bagian ini katakan dia mencium adiknya, merupakan satu tanda rekonsiliasi. Tanda pemulihan terjadi. Mereka dalam bagian ini tidak saja mencium, tapi mereka menangis bersama. Menunjukkan satu kejadian yang sangat mengharukan dan sangat indah.
Alkitab memang tidak mencatat apa yang terjadi selama tahun-tahun 20 tahun perpisahan itu terhadap Esau, hanya terhadap Yakub. Tapi saya percaya Tuhan telah melembutkan hati Esau benar-benar secara tulus untuk mengampuni saudara kembarnya, Yakub. Bapak Ibu, pertobatan terjadi dalam hidup Yakub. Pertobatan terjadi dalam diri Esau. Pertobatan ini menghasilkan mereka bisa mengampuni satu dengan yang lain. Pertobatan ini juga membawa mereka kepada rekonsiliasi. Tapi yang penting juga adalah apa? Esau rela melepaskan hal berharga dalam hidup dia. Tidak saja pengampunan, tapi hak kesulungannya. Sama-sama mereka mengalami rekonsiliasi. Rekonsiliasi tidak dapat terjadi tanpa pertobatan. Rekonsiliasi tidak dapat terjadi tanpa penyesalan akan dosa. Rekonsiliasi tidak mungkin terjadi tanpa pengampunan. Rekonsiliasi butuh pelepasan hak dan apa yang kita anggap berharga. Kadang itu harga diri, kadang itu harta. Dan rekonsiliasi membutuhkan waktu. Bayangin 20 tahun Esau dan Yakub baru bisa mengalami rekonsiliasi ini. Ada satu kisah nyata yang terjadi terhadap Mary de Médicis, istri Raja Henry keempat dari Prancis yang merupakan kelahiran Itali, yang menjadi bupati menggantikan suaminya ketika suaminya meninggal dunia pada tahun 1610. Menggantikan suaminya, bukan Louis anaknya tapi dia. Di tahun-tahun berikutnya, Mary mengalami hubungan yang pahit dengan Louis karena Louis ingin mendapatkan kedudukan sebagai bupati. Hubungan mereka makin memburuk dan permusuhan panjang terjadi. Mary merasakan pengkhianatan yang sangat dalam ketika Kardinal Richelieu yang telah dia bantu untuk menaikkan kekuasaan politiknya kemudian meninggalkannya dan memihak kepada Louis anaknya. Di ranjang kematiannya, Mary dikunjungi oleh Fabio Cini yang merupakan nan dari kepausan Prancis. Mary bersumpah untuk memaafkan semua musuhnya termasuk Kardinal Richelieu. Tapi apa yang dikatakan oleh Chigi kepadanya? Nyonya, sebagai tanda rekonsiliasi Anda, maukah Anda mengirimkan gelang di tangan Anda sebagai bukti bahwa Anda sudah mengampuni mereka semua dan mau merekonsiliasi? Mary katakan dengan tegas, tidak. Gelang itu terlalu mahal harganya. Bapak Ibu, pengampunan sejati sulit untuk diberikan ketika orang dituntut untuk melepaskan sesuatu yang dianggap berharga bagi mereka. Mungkin itu sepotong perhiasan, mungkin itu harga diri kita, pride kita, kesombongan kita, kebanggaan kita. Mungkin itu rasa keadilan. Mungkin itu keinginan yang dalam untuk membalas dendam dan melihat orang yang menyakiti kita mendapat balasan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya kepada kita. Dan hal-hal berharga lainnya. Sedikit sekali yang bisa mempengaruhi hubungan kita dengan orang lain, dengan musuh kita, kalau kita tidak punya roh pengampunan. Pengampunan tidak bisa terjadi tanpa pertobatan. Yang ada hanya adalah keinginan untuk membalas dendam. Kita bahkan mungkin tidak menyadarinya bahwa kita menyimpan dendam, kepahitan, amarah itu. Kita pikir, oh aku udah menyelesaikan dalam pikiran, oh aku udah mengampuninya. Tapi Bapak Ibu, kita menyimpannya di alam bawah sadar kita. Kita tidak pernah mau melepaskan pengampunan dan rekonsiliasi itu. Seiring dengan waktu, dendam kita, kemarahan kita mempengaruhi karakter kita, mempengaruhi sikap kita, mempengaruhi kesehatan kita, membuat kita sakit Bapak Ibu. Mempengaruhi cara kita memperlakukan orang lain yang menyakiti kita. Menarik, Rasul Paulus membuat pernyataan menarik tentang pengampunan dalam pesan utamanya tentang hubungan antar manusia. Rasul Paulus katakan apa? Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah apa? Kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Efesus 4 ayat 31-32. Bapak Ibu, pertanyaan saya
untuk Bapak Ibu dan juga untuk saya terlebih dahulu tentunya. Maukah kita menyingkirkan rantai penghancur yang mengikat kebebasan Anda untuk berdamai dengan orang lain? Maukah kita melepaskan pengampunan? Dan satu-satunya kunci untuk mengalami rekonsiliasi adalah pengampunan. Tidak gampang, saya tahu itu tidak gampang. Tapi untuk terjadinya pengampunan harus ada pertobatan lebih dahulu. Pertobatan hati, kerelaan untuk mengampuni yang bisa membebaskan kita dari belenggu yang ada di pundak kita. Melepaskan keinginan untuk membalas dendam kepada musuh atau orang yang menyakiti kita. Rahasianya terletak dalam Efesus pasal 4 tadi. Saling mengampuni sebagaimana apa? Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Betapa banyaknya dosa kita kepada Tuhan, tapi dosa yang sebegitu besarnya dilepaskan Tuhan, diampuni Tuhan terhadap kesalahan kita. Bagaimana mungkin kita tidak bisa mengampuni kesalahan orang yang hanya 1, 2, dan 3? Yang memang mungkin menyakitkan, tapi tidak sebesar dengan kejahatan kita terhadap Tuhan. Kita harus mengampuni sebagaimana Allah telah mengampuni kita. Dan itu hanya bisa terjadi dua arah. Harus ada keinginan dari diri kita sendiri pertama, dan tentu itu pekerjaan Roh Kudus yang memampukan kita untuk melepaskan pengampunan supaya bisa terjadi rekonsiliasi. Saya ingat satu kisah nyata tentang seorang bernama Fuima. Ayahnya meninggalkannya ketika dia masih kecil bersama ibunya pergi menikahi perempuan lain. Beberapa tahun kemudian, 16 tahun dia menanti, tiap hari dia menanti mungkin ayahnya akan kembali. Dia begitu sakit hati ketika 16 tahun dia menunggu dan ayahnya tidak pernah kembali. Yang kembali kepadanya adalah saudara tirinya yang bernama Neta dari ibu lain yang sudah dinikahi oleh ayahnya. Datang tahun 2014 dan katakan, saya adalah anak dari ayahmu dengan ibu lain. Saya akan menikah tahun 2014 di LA dan kalau kamu bisa kamu datang. Supaya kamu bisa ada rekonsiliasi dengan ayahmu. Fuima berpikir keras, dia sudah punya 2 anak perempuan dan dia ingin menunjukkan teladan kepada anaknya. Apa yang dia buat? Dia datang ke pernikahan saudara tirinya, melepaskan pengampunan, dendam, kemarahan, sakit hati kepada ayahnya yang sudah meninggalkannya 16 tahun tanpa kabar. Bapak Ibu, terjadi rekonsiliasi yang sangat indah. Tidak saja dari Fuima, tapi juga dari ayahnya yang sadar akan kesalahan yang dibuatnya 16 tahun lalu. Kepahitan dilepaskan, pengampunan dilepaskan, dendam dilepaskan, keinginan untuk membalas dendam dilepaskan, dan terjadilah rekonsiliasi. Bapak Ibu, saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu? Adakah hal di masa-masa akhir ini sebelum Tuhan Yesus datang kembali yang harus kita lepaskan? Pengampunan yang harus kita lepaskan kepada orang lain yang menyakiti kita, kepada musuh kita. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu, tapi kalau sampai itu ada, lepaskanlah sampah dendam yang berkepanjangan. Lepaskanlah sampah penipuan, sampah kepahitan yang kita bawa dari masa lalu kita. Karena Matius 24 ayat 12 katakan manusia di akhir zaman tidak ada kasih manusia menjadi dingin. Dan kita tidak mau menjadi manusia akhir zaman yang tidak mau menghasilkan buah roh kasih dalam hidup kita. Tuhan mampu memulihkan semuanya. Tuhan mampu melembutkan hati paling keras. Hati kita atau hati keluarga kita. Siapa saja, orang tua, anak, mantu, cucu, suami, istri, termasuk keluarga rohani kita, teman-teman sepelayanan kita yang mungkin menyakiti kita, menghancurkan pelayanan, teman-teman rohani kita, teman-teman segereja, teman-teman sepersekutuan kita yang mengatakan dirinya born again, tapi menyakiti hati kita lebih daripada orang dunia. Menghancurkan hidup kita, menfitnah kita, merusakkan keluarga kita, merusakkan pelayanan kita. Lepaskanlah pengampunan. Tidak ada hal yang lebih besar daripada menghasilkan buah roh kasih melalui pengampunan. Tidak ada waktu lagi untuk katakan saya tidak mau mengampuninya, Bapak Ibu. Tuhan bisa memulihkan hubungan kita asal kita bersedia bertobat, bersedia melepaskan pengampunan dan kepahitan. Bahkan mungkin ketika kita mengatakan bahwa itu tidak mungkin terjadi. Mungkin.
Saya punya kisah menutup bagian ini dengan kisah tentang dua bersaudara. Mereka bekerja membantu ayahnya di toko jam tangan. Ketika ayahnya meninggal, keduanya meneruskan usaha ayahnya dengan usaha jam tangan, menjual jam tangan itu. Satu kali ada seorang yang datang ke toko mereka, dan orang itu ketika lagi mencoba-coba jam, orang itu mencuri salah satu jam termahal di situ. Dia mencuri dan dia pergi. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kedua saudara ini akhirnya saling menuduh. Oh, kamu yang curi, kamu yang curi. Dan mereka tidak berbicara selama lebih dari 20 tahun. 20 tahun kemudian apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka diam-diaman tidak bicara sama sekali. Mereka dendam, saling membenci satu dengan yang lain. Sampai satu waktu itu usia mereka sudah cukup tua. Seseorang datang dan mengembalikan jam itu. Dia katakan, 20 tahun lalu aku datang ke toko ini dan aku mencuri jam ini. Aku kembalikan dengan ganti ruginya. Dia tidak saja mengembalikan jam, tapi membayar uang ganti ruginya. Bapak Ibu, kedua saudara itu menangis terseduh-seduh. Karena apa? Mereka sudah menyimpan dendam, kemarahan, kepahitan, tidak pengampunan satu dengan yang lain selama 20 tahun. Mereka tidak berbicara satu dengan yang lain selama 20 tahun. Untung masih ada waktu. Untung mereka masih bisa saling mengampuni. Tapi bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita terlambat. Lepaskanlah pengampunan itu sekarang. Bertobatlah, lakukan rekonsiliasi itu sekarang sebelum terlambat waktunya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk bagian yang penting dari kebenaran firman Tuhan ini. Kami tidak ingin menjadi manusia akhir zaman yang kasihnya menjadi dingin satu dengan yang lain, yang tidak peduli, yang hidup dalam pride, dalam kesombongan, dalam fitnah, dalam kebanggaan-kebanggaan yang tidak penting, dalam dendam yang berkepanjangan, dalam keinginan untuk membalas dendam. Ampunilah kami ya Tuhan. Dan tolonglah kami tidak saja sampai kepada pengampunan, tapi memberikan aksi nyata dalam hidup kami. Melakukan rekonsiliasi dengan orang-orang yang kami kasihi. Kalau itu datangnya dari kami, Tuhan tolong kami untuk melepaskan pengampunan itu lebih dahulu. Kalau itu datangnya dari orang lain, Tuhan tolong supaya terjadi rekonsiliasi, paling tidak pengampunan yang kami bisa lepaskan satu dengan yang lain. Tuhan beri kami hati kesediaan untuk menyelesaikan satu dengan yang lain sebelum waktu kami habis dalam dunia ini. Hamba berdoa supaya Tuhan tolong kami untuk melepaskan apapun itu hal berharga dari hidup kami. Mungkin itu pride, mungkin itu harta, mungkin itu sesuatu berharga lain yang kami simpan ya Tuhan. Hamba berdoa untuk tiap Bapak Ibu yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Tidak saja mendengarkannya, tapi menjadi pelaku firman, melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga beban itu, rantai dosa itu dilepaskan dari dalam hidup kami. Kami tidak mampu, tapi Tuhan mampu. Karena itu berilah kami kesediaan hati untuk dijamah, diubah, dan dibaharui oleh Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan yang akan memperbaharui kasih kami kepada Tuhan, kasih kami kepada sesama. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mengakhiri seri kitab Kejadian, saya berdoa supaya tiap-tiap seri selama 8 seri ini sungguh memberkati dan mengubah hidup kita untuk menjadi orang-orang yang siap untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kembali. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu tundukkan kepala kita, arahkanlah hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.